Halo Sobat Arkim, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya ya. Halo Sobat Arkim, kali ini Ririn sedang ada di Kutub Selatan. Dan lihat, Ririn sudah ada pakaian yang tebal agar membuat Ririn tetap hangat di Kutub Selatan. Lihat teman-teman, Amo bawa penguin. Dia imut sekali. Tapi Amo bingung. Kenapa penguin tidak bisa terbang? Padahal mereka punya sayap seperti unggas lainnya. Kalau begitu, gimana kalau ikut Ririn buat belajar tentang teman kecil kita yang imut ini? Wah, baju kita tetap kering meskipun dalam air berkat teknologi Kimin. Mereka berenang cepat sekali. Tentu saja, Mo, karena sayap mereka digunakan untuk berenang lebih cepat dibanding unggas yang lain seperti burung merpati atau elang. Di dalam air mereka berenang untuk mencari makan, yaitu ikan. Begitu ya? Amo baru tahu. Lalu di sana ada penguin sedang menduduki telur mereka. Bukankah itu berbahaya? Bukan, Amo. Penguin itu sedang menghangatkan telur mereka menggunakan bulu yang tebal di tubuhnya. Wah, Amo belajar banyak hal tentang penguin hari ini. Dan Sobat Arkim, apa kalian juga mempelajari hal baru tentang teman imut kita hari ini? Sampai bertemu di video selanjutnya ya. Dadah. Dadah! Bukankah kalau hujan terus bumi ini akan banjir? Sudah berhari-hari hujan terjadi. Itu karena air hujan berputar, Ririn. Air yang berputar. Air dari atas, mereka masuk ke tanah dan tertampung di laut. Setelah musim kemarau, mereka naik lagi ke langit. Aku masih bingung nih. Kalau begitu, ayo ikut Amo berpetualang menjadi bagian dari air. Sobat Arkim, ayo kita ucapkan kata ajaib untuk memulai petualang kita. Siap? Ayo ucapkan petualangan air. Petualangan air. Wah, apa itu embun air? Banyak sekali dalam awan. Proses ini disebut kondensasi, di mana uap air berkumpul dan menjadi tetesan air, lalu membentuk menjadi awan, dan setelah penuh dan terlalu besar, awan akan menjadi gelap. Hal itu disebut presipitasi. Bersiap, Ririn, kita akan jatuh sebagai air hujan. Lalu proses ini disebut limpasan, yang dimana hujan terjadi, lalu air mengalir ke arah laut dan terkumpul di sungai, danau, atau air lainnya. Bahkan sebagian terkumpul di bawah tanah. Dan ini adalah proses air hujan yang biasa kita kenal, Sobat Arkim. Dari atas awan lalu jatuh ke bawah, dan itu sangat tinggi. Tapi setelah air turun, bukankah nanti akan menumpuk? Betul, Ririn. Dan karena itulah nanti akan ada proses selanjutnya yang disebut penguapan. Disinilah volume air akan berkurang, Ririn. Air akan menjadi uap dan menjadi awan lagi. Siklus air benar-benar seperti komeng diputar ya. Mereka melakukan hal yang sama dan berputar-putar. Dari air menjadi uap, lalu jadi air lagi. Sobat Arkim, apa kalian juga suka dengan siklus air? Sampai jumpa di video selanjutnya dengan informasi dari Amo dan Ririn ya. Halo Sobat Arkim, kali ini Amo sedang berada di taman. Wah, tikus tanah yang besar ya. Oh iya Sobat Arkim, bagaimana kalau kita belajar tentang tikus tanah? Menurut para ahli,
Tikus tanah biasanya mampu menggali terowongan hingga sekitar 15-20 meter dalam satu malam. Tikus tanah biasanya memiliki tubuh yang kecil, panjang sekitar 15-20 cm, dengan berat sekitar 100-200 gram. Mereka memiliki cakar depan yang kuat dan tajam yang digunakan untuk menggali tanah. Tikus tanah seringkali dianggap sebagai hama karena kemampuan mereka menggali tanah dan merusak tanaman. Namun, mereka juga memiliki peran penting dalam ekosistem, seperti membantu mengendalikan populasi serangga dan merawat tanah. Tetapi meskipun tikus tanah merupakan hama, kita harus tetap menjaga ekosistem kehidupan dengan jangan berlebihan mengusir hama karena mereka juga termasuk dalam rantai makanan. Tetap menjaga lingkungan agar seimbang adalah tugas kita. Sobat Arkim, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Halo Sobat Arkim, Ririn sedang melihat foto kue nih. Mereka semua terlihat enak. Wah, kue ini terlihat enak dan lucu. Sobat Arkim, mau bantu Ririn membuat kue ini? Kalau begitu, ayo kita berangkat. Sobat Arkim, di manakah supermarket berada? Apa di sini? Oh, di sana tempat supermarket berada. Ayo kita berangkat ke sana. Yeay, kita sudah membeli bahan yang dibutuhkan. Waktunya membangun kue. Sobat Arkim, lihat kita baru saja membuat kue yang cantik. Dan ini hasil kerja keras kita bersama. Terima kasih sudah membantu Ririn ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Amo, lihat Ririn membuat masakan. Kelihatannya lezat. Rasanya manis. Manis? Oh, Ririn salah masukin gula. Harusnya garam. Ini gara-gara warna dan ukuran mereka sama. Oh, tapi sebenarnya bentuk mereka beda loh. Itu benar-benar gula dan garam saat diperbesar. Iya, dan di sini kita bisa lihat kalau gula itu berbentuk kristal, sedangkan garam berbentuk kubus. Mereka sangat berbeda saat diperbesar. Tentunya bentuk mereka terbuat secara alami loh. Begitu ya? Ririn mendapat informasi baru tentang hal ini. Sini ya, mau bantu. Makasih. Halo Sobat Arkim. Saat ini Ririn sedang di taman hari ini. Dan tebak apa yang ada di samping Ririn saat ini? Yuk kita buka sama-sama. Hari ini kita akan keluar angkasa. Ayo ikut Ririn ke dalam. Halo teman-teman. Sekarang lihat, Ririn berada di luar angkasa. Bumi terlihat indah dari sini ya. Ya kan? Bagaimana kalau sekarang kita belajar tentang bumi? Bumi adalah satu-satunya planet yang dihuni manusia. Dan satu-satunya yang memiliki kayu sebagai hasil alam. Bentuk yang bulat serta air yang berlimpah yang menyelimutinya. Bumi benar-benar indah ya. Dan waktunya kita kembali. Akhirnya beres juga ya. Ririn, kamu sedang apa? Ririn sedang membuang buku yang sudah penuh tulisan. Soalnya nanti Ririn mau beli buku baru kamu. Daripada dibuang, bagaimana kalau daur ulang aja? Tapi bukannya itu akan jelek. Ririn kan maunya kertas berwarna. Bisa kok. Sini, mau kasih lihat caranya. Ayo kita siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Pertama-tama kita gunting kertas kecil-kecil dan berhati-hatilah saat menggunakannya ya teman-teman. Lalu isi wadah dengan air. Tuang potongan kertas tadi. Bahkan nanti kertasnya nggak bisa terpakai kalau busuk begini. Tenang aja Ririn. Lalu aduk kertas hingga menjadi bubur.
Sesudah jadi bubur kertas, sediakan saringan berbentuk kotak. Lalu, taruh bubur kertas di atasnya. Jangan lupa untuk dipadatkan ya. Lalu tunggu hingga kering. Kan Ririn mau warna pink kertasnya. Kamu sudah siapkan kok. Ayo kita tuang perwarnanya. Nah, tinggal ulangi lagi proses tadi lalu keringkan. Di pagi hari yang cerah, peternakan yang ramai dan damai. Hewan-hewan hidup bahagia di tempat ini. Kecuali suara mereka yang kacau. Ah, di sana rupanya kamu, Ririn. Yang aku di sini. Semua hewan di sini kacau. Suara mereka tertukar dan terdengar aneh. Bagaimana kalau kita memperbaiki ini semua? Ririn mau lihat semuanya kembali normal. Baiklah, ayo kita berangkat. Apakah Ririn tahu bagaimana suara kuda yang asli? Tentu saja, Bek. Wah, Ririn hebat ya. Ayo kita lanjut ke hewan selanjutnya. Tuan Katak akan mendapatkan suaranya lagi. Ayo kita kembalikan semua seperti sedia kala. Akhirnya, Akhirnya semuanya kembali normal. Ini semua berkat Ririn dan tongkat ajaib. Bosan banget. Sudah liburan sekolah tapi nggak ada yang bisa mau lakukan. Iya, ya. kamu sedang apa sih? Kamu sedang membasmi alien nih. Mereka mudah sekali dikalahkan dengan pedang ajaibku. Tapi itu kan hanya ranting. Ini bukan sekedar ranting, tapi ini adalah pedang legenda. Aduh, dasar. Itu kan hanya... Ririn siap bantu. Di sini, layangan punya Omo berhasil membalap dan menjadi nomor 1. Ah, kok nyangkut sih? Sepertinya kamu menjatuhkan sesuatu, anak muda. Bukan, itu bukan punya Omo. Kamu yakin? Iya, Mo yakin. Layangan punya Omo warna biru dan ada 2 ekor pita di bawahnya. Beneran? Wah, bener itu punya Omo. Wah, layangan ini berlubang. Apa karena terkena ranting tadi ya? Begini aja. Karena kamu sudah menjawab jujur, aku akan memperbaiki layang-layangnya. Benarkah? Wah, terima kasih banyak. Aduh, kayaknya kamu harus pindah tempat mainnya deh. Kok bisa sih? Lawan apa itu? Aha, ternyata kelinci. Nah, sekarang kamu nggak bisa lari, pencuri kecil.
Halo teman-teman, sekarang Amo sedang berada di luar angkasa nih. Dan sekarang bagaimana kalau kita belajar tentang si paling-paling di tata surya kita? Nah, di sini adalah tata surya kita dan paling kiri adalah ini adalah bintang dan inti dari tata surya. Mari kita kenalan dengan planet terkecil. Planet terkecil di tata surya kita dan juga planet yang paling dekat dengan matahari, Merkurius. Ayo kita lanjut ke yang paling besar. Ini adalah planet Jupiter, planet yang terbesar yang ada di tata surya kita. Lalu ini adalah planet Saturnus. Ia merupakan planet tercantik karena memiliki cincin yang besar. Dan ini adalah planet terjauh dan terdingin karena ia yang paling jauh dari jarak matahari. Dan yang tak kalah penting yaitu bumi, satu-satunya planet yang memiliki pohon dan juga planet yang paling aman untuk kita. Itu dia semua planet yang di tata surya kita. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Tempat ini ramai seperti biasa, iya kan? Iya. Bagaimana kalau yang itu? Kurang menantang ah. Bagaimana kalau yang itu? Ih, nggak mau, itu kan permainan anak cowok. Lihat hadiahnya deh. Hadiahnya? Paling juga hadiahnya ikan mainan. Wah, lucu banget. Ririn mau main itu. Oke. Nanti lihat saja Ririn yang bakal menang. Ya, aku menang. Ini hadiahnya untukmu, Ririn. Beneran kamu? Halo Sobat Arki, ketemu lagi sama kamu di sini. Dan saat ini kita sedang manen madu. Wah, Sobat Arki melihat warna madu yang mereka hasilkan terlihat cantik dan ada larva serta ratu lebah di sini. Pas Sobat Arkim tahu kalau evolusi lebah itu dari telur, ulat, pupa, lalu menjadi lebah seperti yang kita kenal. Yuk, sekarang kita main tebak-tebakan setelah belajar. Sobat Arkim, yang ini evolusi apa ya? Ya benar, ini evolusi kedua yaitu larva. Kalau yang ini, haha benar, ini evolusi pertama yaitu telur. Oh tidak, itu seumuran tawon. Berhati-hatilah para lebah. Haha, nggak ada yang bisa melawan vakum sakti punya Ririn. Terima kasih sudah menemani dan bermain quiz dengan Amo ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Halo Sobat Arkim, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya ya. Halo Sobat Arkin, dengan Ririn di sini. Saat ini Ririn sedang membawa balon untuk diberikan pada teman-teman Ririn. Dan kita akan mengadakan makan bersama. Pertama, kita akan mengundang mereka terlebih dahulu. Ayo kita pergi bersama-sama. Tuan Kuda, nanti kamu datang ya ke tempat makan. Kamu juga diajak kok Nyonya Sapi. Hehe. Ririn harus memberikan undangan juga untuk yang lain. Halo bebek dan kambing, kalian terlihat bersenang-senang. Ini, Ririn ada undangan buat kalian untuk makan bersama dengan yang lain. Nah, sudah semua, sekarang ayo kita. Ya deh, kamu juga ikut. Oke, semuanya sampai jumpa di tempat ya. Ririn tunggu. Yeay, akhirnya kalian semua sudah datang. Sobat Arkim, ayo bantu Ririn memberikan makanan pada mereka semua.
Sobat Arkim, teman-teman kita terlihat senang. Mereka makan dengan lahap ya. Terima kasih sudah membantu Ririn. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Halo Sobat Arkim, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya ya. Halo Sobat Arkim, ketemu lagi dengan Ririn di sini. Hari ini kita akan belajar mengelompokkan benda sesuai tema. Sobat Arkim, mari kita mengelompokkan perlengkapan pertanian. Yang mana ya? Vakum biasa digunakan untuk membersihkan debu. Meskipun vakum Ririn kuat bisa menyedot kelinci nakal, tetapi itu bukan termasuk dalam perlengkapan pertanian. Wah, benar. Sekop biasa digunakan untuk menggali tanah dan termasuk dalam perlengkapan pertanian. Kan, pancingan bukan termasuk ke dalam perlengkapan pertanian. Balon bukan termasuk ke dalam kelompok itu juga. Iya benar, sarung tangan bisa menjadi bagian dari peralatan pertanian. Gunanya untuk menjaga agar tangan kita tidak kotor terkena tanah. Bukan dong, pedang tidak termasuk dalam alat pertanian. Bukan perlengkapan utama sih, tapi terkadang Ririn menggunakannya untuk menyiram tanah. Ayo kita masukkan ke kotak atas. Tentu saja tidak. Yeay, kita berhasil mengelompokkan benda pertanian yang ada di dalam kotak besar. Teman-teman, terima kasih sudah membantu Ririn ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Halo Sobat Arkim, ketemu lagi dengan Ririn di sini. Sekarang Ririn sedang membersihkan halaman dari daun yang berjatuhan. Oh tidak, Sobat Arkim, ayo kita bantu teman kecil kita ini. Kita harus mengobati teman kita yang satu ini. Tupai ini terlihat kesakitan dan kakinya terluka. Kita harus mengobati teman kita yang satu ini. Tupai ini terlihat kesakitan dan kakinya terluka. Ini ada rumah untukmu, teman kecil. Ya, tunggu sebentar. Wah, apa ini? Kacang? Ini untuk Ririn. Wah, terima kasih banyak teman kecil. Ririn akan menerimanya dengan senang hati. Sobat Arkim, lihat kan? Kebaikan akan dibalas oleh kebaikan, karena itu jangan berhenti untuk berbuat baik meskipun kepada hewan kecil ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.
Halo Sobat Arkim, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya ya. Halo Sobat Arking, ketemu lagi sama Ririn di sini. Saat ini Ririn sedang jalan-jalan nih. Meskipun musim kemarau, masih saja hujan deras dalam beberapa kali terakhir. Sobat Arkim, kalian pernah gak sih berpikir tentang kenapa saat hujan itu ada wangi yang sangat khas? Bau khas saat hujan terjadi karena adanya senyawa-senyawa tertentu yang dilepaskan ke udara, seperti geosmin, ozon, dan tumbuhan, menciptakan aroma yang kita kenali. Peristiwa itu disebut petrikor. Lalu ada bau khas lainnya saat hujan, yaitu bau tanah yang dibasahi oleh air hujan. Penyebab utamanya berasal dari bakteri Actinomycetes. Bakteri ini berkembang dan melepaskan spora ke tanah di saat kondisi kering. Pada saat hujan turun, spora-spora yang ada akan rusak, lalu sebagian molekulnya akan lepas ke udara. Nah, peristiwa spora lepas ke udara lah yang menghasilkan bau khas setelah hujan. Itu saja untuk hari ini, Sobat Arkim. Ririn juga senang saat hujan. Apa Sobat Arkim merasakan hal yang sama juga dengan Ririn? Kalau begitu, sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Halo Sobat Arkim, ketemu lagi dengan Amo di sini. Hari ini Amo akan mengajak teman-teman bermain teka-teki menebak siapakah aku. Ayo kita mulai bermain. Ada tebak-tebakan, aku berbadan kecil dan selalu bermain di tanah. Dan banyak yang mengajakku bermain. Dan sebagian besar adalah petani. Siapakah aku? Sobat Arkim, kira-kira siapa ya? Sepertinya bukan. Payung tidak digunakan untuk di tanah. Cangkul biasa digunakan untuk menggali tanah, dan para petani biasa menggunakannya. Tetapi cangkul memiliki bentuk yang besar. Ini adalah sekop, dan ia memiliki bentuk yang kecil. Dan ia juga biasa digunakan oleh petani untuk menggali tanah. Sekoplah jawabannya. Ayo kita bermain ke tebakan selanjutnya. Aku merupakan benda yang empuk dan anak-anak suka memelukku. Aku mempunyai kulit berwarna coklat. Sobat Arkim, kira-kira apa ya jawaban yang benar? Sepertinya tidak ada yang nyaman memeluk tongkat. Tupai memiliki bulu yang lembut dan nyaman untuk dipegang. Teman baik kita ini juga suka dipeluk. Tetapi tupai tidak termasuk benda ya teman-teman. Ini adalah boneka Teddy. Dia memiliki bulu yang halus. Dan teman-teman juga pasti menyukainya. Yeay, Teddy lah jawabannya. Teman-teman hebat. Bagaimana kalau kita bermain lagi? Dan Amo akan beri pertanyaan yang sulit nih. Aku sangat seram dan membuat siapapun takut kalau berjalan sendirian denganku. Siapakah aku? Sobat Arkim, kira-kira apa jawaban yang benar ya? Amo yakin kalian salah karena Amo sudah menyiapkan ini sudah lama sekali. Ayo tebak. Hutan. Memang seram sih kalau sendirian, tetapi karena masih terang seramnya berkurang nih. Dia menyebalkan. Makanan Amo dicuri, bukannya takut, Amo malah sebal dengannya. Oh, malam ya. Seram. Memang kalau jalan sendirian. Iya deh. Malam lah jawabannya. Amo kagum sama teman-teman. Kalian bisa menjawab semua tebak-tebakan yang Amo berikan. Bahkan pertanyaan terakhir yang sulit itu. Dan karena teman-teman sudah menjawab semua pertanyaan untuk di video kali ini, Amo ucapkan selamat. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.
Halo Sobat Arkim, saat ini Amo sedang berada di negara Australia. Dan sekarang Amo berada di dekat sebuah bendungan. Kenapa Amo di sini? Itu karena Amo ingin memperkenalkan hewan aneh yang bahkan dikira hewan buatan loh. Dan apa teman-teman tahu hewan apa yang dimaksud oleh Amo? Jawabannya adalah platypus. Platypus merupakan seekor mamalia bertelur dan beracun. Dari fisiknya kita bisa melihat ia memiliki moncong seperti bebek, ekor seperti berang-berang, dan kaki berselaput untuk berenang. Mereka adalah seekor mamalia, itu seperti kera, sapi, kambing, dan hewan darat lainnya. Platypus juga bertelur seperti ayam, bebek, ikan, dan hewan unggas yang lain, serta memiliki racun seperti kalajengking, ular, dan ulat bulu. Dan mereka semua bersatu dan menjadi teman unik kita yang satu ini, yaitu platypus. Platypus menjadi hewan ikonik Australia dan hidup alami bagian timur Australia dan Tasmania. Tapi sekarang mereka diperkirakan hanya ada 300.000 ekor yang tersisa di dunia. Sobat Arkim, begitulah informasi tentang teman unik mamalia kita. Meskipun ia memiliki ciri lebih mirip reptil. Sekian dari Amo, dan semoga informasi yang Amo berikan bisa menambah wawasan teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Halo Sobat Arkim, apa kalian tahu kalau ada hewan yang memiliki kerabat dekat dengan T-Rex loh? Pasti teman-teman bingung dan mempertanyakan, memang ada ya? Tentu ada kok. Ia memiliki cakar yang sama tajamnya dengan T-Rex, dan kita sering melihatnya sehari-hari. Komodo memang lebih mirip dengan dinosaurus sih, tetapi komodo bukanlah kerabat dari T-Rex ya. Tada! Kalian pasti terkejut bukan? Ayam memiliki kerabat dekat dengan T-Rex loh. Dan teman-teman tidak salah dengar kok. Ayam merupakan jenis unggas yang sering kita lihat di mana-mana. Yang paling sering yaitu dalam bentuk makanan di banyak restoran. Meskipun begitu, bagaimanapun, ayam merupakan kerabat terdekat dari hewan yang paling mengerikan di dunia, yaitu seekor Tyrannosaurus Rex. Kesamaan mereka yaitu dari bentuk kaki, kepala, dan leher. Dan untungnya T-Rex sudah menjadi fosil dan tidak membahayakan yang lain. Ririn tidak bisa membayangkan jika T-Rex masih ada. Apakah para peternak ayam yang sekarang mulai beternak T-Rex? Itu akan menjadi sebuah bencana. Bagaimana? Apa teman-teman terhibur dengan cerita yang Ririn sampaikan? Kalau begitu, sampai jumpa di video lainnya ya. Halo Sobat Arkim, ketemu lagi dengan Amo di sini. Sekarang Amo sedang berada di pelabuhan untuk memancing ikan. Ayo kita memancing bersama-sama. Sobat Arkim, kali ini Amo akan mancing ikan dan kita akan